Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Septi Nuramalia, SIMK selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika, Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Mawar dengan NIM 17066230079 dari S1 Akuntansi B angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan penjelasan mengenai multi regression dan uji asumsi klasik. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke datanya. Jadi di sini saya memilih perusahaan dari sektor consumer non-cyclical. Khususnya di subsektor utama, itu ada 30 perusahaan yang saya pilih. Di antaranya sebagai berikut, dan juga ada beberapa variabel, yaitu X1 dividen, X2 itu ada harga saham, dan Y laba bersih. Nah, dari variabel yang saya ambil juga itu merupakan referensi dari jurnal yang sudah saya baca. Oke, jadi di sini ada beberapa yang akan diuji, yaitu ada uji regresi, uji normalitas, terus ada uji multikolineritas, dan juga ada heterokedastisitas, terus ada juga uji autokorelasi. Oke, di sini akan dibahas satu-satu. Yang pertama itu dari uji regresi terlebih dahulu. Jadi di sini dari uji regresi terdapat summary output di mana ada multiple R yaitu 0,99. Mendefinisikan bahwa nilai korelasi antara X1 yaitu dividen, X2 tadi ada harga saham dengan Y-nya tadi laba bersih adalah 0,99, di mana 0,99 ini termasuk dalam kategori korelasi yang sangat kuat. Lalu yang kedua ini ada R square, 0,98 jika dipresentasikan menjadi 98% variasi pada laba bersih disebabkan oleh dividen dan harga saham 90%. Lalu ada adjusted S square 0,98, ada juga standar error yang menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model. Ini nilainya besar karena skala datanya juga besar. Adapun observation yaitu 30, yaitu banyaknya data tadi 30 perusahaan ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada ANOVA, di mana di sini ANOVA merupakan uji signifikasi regresi Y atas X1 dan juga X2. Kita bisa ngelihat di sini signifikan F. Sini terlihat bahwa nilainya itu 0,00. Nah, 0,00 ini merupakan nilai yang signifikan karena dia kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 yaitu dividen, terus ada X2 harga saham terhadap variabel Y yaitu laba bersih. Baik, yang selanjutnya ada uji T, yaitu uji signifikasi ke koefisien regresi. Di sini kita bisa highlight di bagian persamaannya terlebih dahulu, yaitu persamaan dari regresi tersebut, yaitu Y sama dengan 5,574,816,763,11. Ini itu dapat dari interceptnya ini, dari koefisien ditambah 2,38 X1 ini dari koefisien dividen X1 ditambah 2411945,81 dari koefisien X2 harga saham. Sehingga dapat persamaan regresinya seperti ini. Nah, jadi tiap kenaikan Rp1 unit, maaf ini salah, bukan unit, setiap kenaikan Rp1 dividen akan meningkatkan laba bersih sebesar 2,38 dan tiap kenaikan Rp1 pada harga saham akan meningkatkan laba bersih sebesar 5.915.559,60. Nah, hal ini tuh tidak signifikan secara statik karena p-value-nya ini 0,69, di mana ini lebih dari 0,05. Artinya tidak ada bukti yang cukup untuk menyarankan um, bahwa ini perubahan harga sahamnya secara nyata mempengaruhi laba bersih dalam model ini.
Lalu di sini p value lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan H0 diterima. Hal ini berarti konstanta persamaan regresi itu tadi tidak signifikan. Selanjutnya di sini ada residual output dan juga probability akan dibahas di uji-uji setelahnya. Nah, selanjutnya di sini ada uji normalitas. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kalau uji normalitas nih tadi make data yang residual output nih. Jadi kita mengambil data predicted Y sama residual ini, lalu ada galat. Galat ini merupakan nilai residual, cuma diurutin gitu dari kecil sampai ke besar. Nah, selain itu ada ZI, itu nilai ZI ini nilai em, kita tadi, oh ya, sebelumnya kita tadi Galat ini punya nilai rata-rata dan juga standar deviasi. Jadi tinggal dijumlahin aja rata-rata dari Galat, semuanya diselect, dan juga standar deviasi. Nah, dari rata-rata dan standar deviasi tersebut bisa menghasilkan nilai ZI, di mana nanti nilainya ini adalah nilai C3 atau galat nih, galat dari sel ini dikurang sama nilai rata-rata dari galat dan juga dibagi standar deviasi. Ke bawahnya juga sama, bedanya di nilai galatnya aja. Jadi bisa dikunci di bagian nilai rata-rata dan juga standar deviasi. Bisa ditarik langsung. Adapun F kumulatif ini kita pakai 30 data kan. Jadi kita tinggal dari yang pertama itu kita bikin 30 data, 29 lama-lama makin menurun tinggal ditarik naik. Makin menurun tinggal kita tarik aja. Lalu untuk FZI nanti ini kita pakai rumus sama dengan norm dis. Terus dalam kurung pakai D3 ini nih, pakai ZI. Jadi nanti tinggal ditarik setelahnya ini di bagian bawahnya. Adapun at ZI yaitu 1 dikurang E3 ini tuh yang Fkum. Jadi setiap setiap ini semakin di bawah semakin dibaginya tuh kayak yang ini kan 1 dibagi 30, ini yang ini 1 bagi 29, 28, dan sampai akhirnya itu atau bawahnya itu 1 gitu. Lalu ada pun ABS, itu nilai absolut dari F dikurang S, yaitu 0,03, 0,01, dan lain sebagainya itu pakai rumus ABS sama dengan ABS, terus dalam kurung F dikurang sama G yang tadi. Maksudnya F dikurang sama S yang ini. Tinggal ditarik juga di bawahnya, lalu ada nilai Lmax, yaitu nilai L hitung, sama dengan 0,045 itu dari nilai maksimum dari ABS. Untuk L 0,05 ini adalah nilai L tabel, di mana di sini ada rumusnya tersendiri, yaitu sama dengan 0,895, ini nilai konstan, dibagi 30, karena data kita 30, jadi dibagi 30, dipangkatin 0,5. Ini juga apa namanya konstan. Nah, di sini diberi keterangan jika Lmax atau L hitungnya ini lebih kecil dari L tabel, maka galat bakunya berdistribusi normal. Tapi kan di sini kita bisa dilihat Lmax hitungnya ini lebih besar dari L tabel, maka galat bakunya ini berdistribusi tidak normal. Ini dia gambar dari normal probability plotnya. Lanjut aja ke uji multikolineritas. Nah, untuk di sini uji multi, kita bisa menggunakan data yang benar dari X1, X2, dan Y. Lalu kita pakai tinggal nyari ininya aja sih, multi kolinerialitas. Dengan cara apa? Jadi kita menselect bagian X1, X2-nya, kita mencari bahwa ini tuh ada korelasinya gak sih gitu. Dan nilainya berapa. Dan diketahui bahwa X1 dan X1 di dividen ini dan X1 ini nilainya 1, sedangkan X1 dan X2 itu nilainya 0,04. X2 dan X2 juga 1.
Nah, sehingga dapetin Rx1 dan X2 itu min 0,04, lalu dipangkatin menjadi 0,00, dan kita mau cari ini kan, VEF. Jadi VEF itu apaan sih? Jadi VEF itu Variance Inflation Factor, di mana alat statistik yang digunakan untuk mendeteksi multikolineritas antara variabel independen dalam regresi linear berganda. Dan di sini untuk menghitung FEF, VEF sama dengan satu dibagi tolerance. Tolerance ini juga ada rumusnya, yaitu satu dikurang R kuadrat. Jadi masukin aja satu dikurang R kuadrat, tadi kan 0,00 sama dengan satu tetap. Terus FEF-nya juga tadi kan satu dibagi tolerance, jadi satu dibagi satu sama dengan satu. Jadi kesimpulannya nilai VEF itu satu. Dan jika nilainya FEF itu kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa nggak ada gejala multikolineritas antara variabel X1 dan juga X2. Oke, bisa dilanjut ya diuji heterokedastisitas. Nah, di bagian ini itu ada juga sama kayak tadi, cuma bedanya dia ini ada, tadi kan X1, X2 sama Y ya. Di sini dia nggak pakai Y, jadi pakai nilai residual. Nah, residual tadi dari nilai yang awal dan absolut. Absolut ini nilai residual, cuma lebih, absolut kan mutlak ya, jadi min-minnya ini dihapus. Jadi tinggal dikurang-kurangin minnya. Nah, caranya sama kayak tadi, cuma bedanya Y-nya diganti jadi nilai absolut dan menghasilkan summary output seperti ini yang beda sama yang tadi. Nah, kalau uji heterokedastisitas ini lebih fokus ke bagian p-value-nya. Jadi kalau p-value-nya ini lebih dari 0,05, maka dinyatakan menerima H0, tidak ada gejala heterokedastisitas. Nah, karena ini p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka dinyatakan nggak ada gejala hetero. Selanjutnya di sini ada uji autokorelasi. Nah, jadi di sini ada Y predict, terus ada residual at dikurang 1, at kuadrat, at min 1 kuadrat. Nah, Y predik ini itu dapat dari bagian yang tadi ya. Sebentar nih, kita tunjukin. Nah, dari sini itu dari residual output. Jadi kan 9380 sama 9370 kan. Kita lihat hasilnya apakah sama. Nah, iya. Lalu ini kan udah ada ya datanya dari yang awal. Lalu untuk yang data admin 1 ini merupakan data residual yang sebelumnya yang saat ini dikurangi sebelumnya. Jadi tinggal ini dikurang sama ini. Jadi yang ininya tuh nggak usah diisi yang awalnya karena nggak ada nilai sebelumnya kan. Lalu di sini di bagian selanjutnya itu ditarik aja langsung keluar nilainya biar cepat. Lalu untuk add kuadrat di sini tinggal mengkuadratkan atau mempakatkan dari bagian residual add-nya ini. Tinggal 9372 dipangkatin 2. Sama kayak admin 1 pangkat 2 juga dia ini mengkuadratkan dari bagian admin add ini. Lalu tinggal ditarik aja hasilnya sehingga menghasilkan jumlah sigma di bagian add kuadrat itu 194, 594, 893 dan lain sebagainya. Untuk jumlah sigma dari add min 1 kuadrat ini 646 dan sebagainya. Nah, di sini kita memperhatikan ada namanya rumus Durbin-Watson task atau bisa disingkat dengan DW, yaitu singkatan dari Durbin-Watson.
apa sih Dubin-Watson itu? Yaitu uji statistik untuk mendeteksi autokorelasi. Di mana rumusnya ini tuh adalah sigma at min 1 kuadrat dibagi sigma at kuadrat. Hasilnya itu di sini pembagian tadi kan yang bagian 6 nih yang dulu at min 1 kuadrat dibagi sama sigma at kuadrat. Hasilnya 3,32. Lalu di sini ada DL, DU, 4 min DU, 4 DL, yaitu DL di sini merupakan lower bound, di mana artinya itu batas bawah Durbin-Watson dari tabel, terus DU ini adalah upper bound, batas atas dari Durbin-Watson dari tabel, terus ada 4 min DU digunakan untuk uji dua sisi, atau duplikasi nilai DU ke sisi kanan, dan untuk yang 4 min DL itu sama seperti DL tapi bedanya ini di sisi kanan. Nah, untuk DL-nya sendiri di sini didapat dari sini ada nilai tabelnya. Tadi kan kita dapat nilai DW-nya kan 3,3, bisa disebut 3 lah ya. 3. Jadi kita bisa lihat di sini dari 3 dari atasnya. Lalu kan kita ada 30 data, jadi kita ambil dari sini. Tadi kan 3 nih untuk DL dan DU, jadi kita ambil dua nilai. 1,2138 dan 1,6498 kita masukkan. Nah, untuk 4 min DU ini dapat dari mana? Yaitu langsung aja 4 dikurang 1,64 untuk DU, terus juga 4 dikurang DL 1,21, sehingga menghasilkan nilai 2,784 untuk 4 min DL. Jadi kesimpulannya DW yang 3,3226 ini kan lebih besar dari 4 min DL. Maka jelas terjadi adanya autokorelasi yang negatif. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.